Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam olahraga. Bertemu kembali bersama Ibu di pembelajaran PJOK kelas 5 pertemuan ke-13 di pembelajaran jarak jauh. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang pencak silat. Sebelum mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Apa kabar anak-anak? Bagaimana? Mudah-mudahan kali ini kalian dalam keadaan sehat dan masih dalam keadaan semangat. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang kombinasi dan variasi gerak dasar pencak silat. Kombinasi dan variasi gerak lokomotor dalam gerak dasar pencak silat. Nah, itulah yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Selanjutnya, sebelum kita mulai ke pembelajaran berikutnya, ada baiknya kita mengetahui tujuan pembelajaran pada pembelajaran kali ini, yaitu 1. Peserta didik mampu menjelaskan variasi gerak dasar lokomotor untuk membentuk seni bela diri pencak silat. Yang kedua, peserta didik mampu mempraktekkan variasi gerak dasar lokomotor untuk membentuk seni bela diri pencak silat. Itulah tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Berikutnya yaitu tentang pencak silat. Pada pembelajaran ini, kalian akan mempelajari berbagai gerak dasar yang mendasari serangan atau belaan, kesempurnaan, melakukan kuda-kuda sangat mendukung keberhasilan gerak serangan atau belaan yang akan dilakukan. Oleh karena itu, setiap pesilat harus terampil mempraktekkan variasi kuda-kuda. Jadi, dalam pencak silat ini, gerak dasar yang paling dominan yaitu pada gerak dasar kuda-kuda. Selanjutnya yaitu kombinasi dan variasi gerak lokomotor dalam gerakan pencak silat. Yaitu dalam pencak silat kali ini, di pertemuan kali ini yang akan dibahas itu lanjutan dari pembahasan sebelumnya, yaitu gerakan mengkampak yang dikombinasikan dengan kuda-kuda depan dan kuda-kuda samping. Yang kedua, gerakan mendorong ke samping yang dikombinasikan dengan kuda-kuda samping dan kuda-kuda belakang. Gerakan selanjutnya yaitu gerakan menangkis ke atas dan dikombinasikan dengan kuda-kuda samping dan kuda-kuda belakang. Yang terakhir yaitu kombinasi dari semua gerakan yang sudah dipelajari. Nah, itulah gerakan pencak silat yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Selanjutnya, setelah kalian menyimak dan memahami ulasan materi yang tadi, kalian dapat mengerjakan tugas materi kali ini di buku catatan PJOK. Yang pertama, setelah melihat video pembelajaran, salin kembali materi yang telah diberikan di buku catatan PJOK. Yang kedua, sebutkan urutan rangkaian gerak pada pembelajaran kali ini. Itulah tugas yang harus kalian kerjakan dan tulis di buku PJOK masing-masing. Setelah kalian mengerjakan soal materi, kalian bisa mempersiapkan diri untuk melakukan pembelajaran praktek olahraga pencak silat pada pertemuan kali ini. Kalian bisa menggunakan pakaian silat ataupun menggunakan pakaian olahraga, dan kalian bisa mengikuti gerakan-gerakan pencak silat yang akan Ibu contohkan di video pembelajaran praktek kali ini. Silakan, selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam olahraga. Kembali bersama Ibu di pembelajaran PJOK jarak jauh pertemuan ke-13 kelas 5.
Dalam pertemuan ini kita akan mempelajari tentang pencak silat, yaitu rangkaian gerak teknik dasar pencak silat. Sebelum kita mulai ke pembelajaran, ada baiknya kalian mempersiapkan terlebih dahulu seperti pakaian olahraga, sepatu olahraga, atau kalian bisa menggunakan pakaian silat atau pakaian pangsi untuk laki-laki, dan perempuan jika tidak ada kalian boleh menggunakan pakaian olahraga seperti biasa. Nah, jika kalian sudah siap, kalian harus berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai ke pembelajaran inti, kalian harus melakukan pemanasan terlebih dahulu. Kalian lakukan pemanasan seperti gerakan contoh berikut ini. Bagaimana anak-anak? Kalian sudah melakukan pemanasan? Jika kalian sudah melakukan pemanasan, kalian siap untuk mempelajari ke pembelajaran inti. Di pembelajaran inti ini, kita akan mempelajari teknik dasar pencak silat, yaitu gerak rangkaian. Dalam pembelajaran gerak rangkaian ini, kita akan melanjutkan dari gerakan yang kemarin. Sekarang kita akan lanjutkan ke gerakan yang keempat. Gerakan keempat ini yang pertama yaitu gerakan dari awal kuda-kuda. Kuda-kuda siap dengan tangan di samping pinggang. Kemudian gerakan berikutnya yaitu gerakan mengkampak. Kalian bisa dari sikap kuda-kuda, kemudian simpan di samping telinga, kemudian kalian ke depan, potong. Ya, gerakan mengampak seperti ini. Dari samping telinga ke depan seperti memotong. Ini adalah gerakan mengampak. Kita gabung dengan langkah kuda-kuda ke samping. Gabung sambil gerakan mengampak. Siap, kita mulai dari satu. Kembali. 2. Kembali. 3. Kembali. 4. Kembali. Kemudian kita coba gerakan mengkampak dengan kuda-kuda ke depan. Yang berikutnya yaitu gerakan mengkampak dengan kuda-kuda ke depan. Posisi tetap tangan dari awal kuda-kuda di samping pinggang, kemudian kita lanjutkan dengan mengkampak dengan posisi kuda-kuda ke depan.
1, kembali, 2, kembali, 3, kembali, 4, kembali. Nah, itulah gerakan mengkampak dengan kuda-kuda ke depan. Kita coba gabung dari kuda-kuda menyamping dan kuda-kuda ke depan. Kita mulai dari awal. 1, hop, 2, hop, 3, hop, 4, hop, 5, hop, 6, hop, 7, hop, 8. Nah, itulah gerakan mengkampak. Kalian bisa lakukan gerakan tadi sebanyak 2 kali 8. Selanjutnya adalah gerakan kelima. Gerakan kelima ini kita akan mempelajari gerakan mendorong ke samping dari posisi siap kuda-kuda. Simpan seperti awal, kemudian melangkah ke samping kanan dan tangan mendorong ke samping kiri. 1, hop, 2, hop, 3, hop, 4, hop. Itu adalah gerakan mendorong ke samping. Kemudian kita lanjutkan ke mendorong belakang. Gerakannya seperti ini. 1, hop, nyilang ya. 2, 3, 4. Nah, itu adalah gerakan mendorong menyamping ke belakang. Kita gabung dari gerakan menyamping dan mendorong ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, itulah gabungan dari gerakan mendorong ke samping dan mendorong ke samping belakang. Berikutnya adalah gerakan ke-6, yaitu gerakan menangkis. Dalam gerakan menangkis ini kita akan mempelajari 2 gerakan, yaitu gerakan menangkis ke depan atau ke atas, dan berikutnya adalah gerakan menangkis ke bawah dengan langkah kaki. Kita coba dari gerakan menangkis ke atas. Kita mulai dari sikap kuda-kuda. Simpan ke samping, kemudian melangkah ke samping kanan dan gerakan menangkis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu adalah gerakan menangkis ke atas dengan gerakan menyamping ke kanan dan ke kiri. Gerakan selanjutnya adalah gerakan menangkis ke bawah dengan langkah kaki ke belakang. Gerakannya seperti berikut ini. 1, hop, 2, hop, 3, hop, 4. Nah, itulah gerakan menangkis ke atas dan gerakan menangkis ke bawah. Kita gabungkan dari gerakan menangkis ke atas dan gerakan menangkis ke bawah dari sikap kuda-kuda. Gerakan seperti berikut ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itulah gerakan rangkaian menangkis ke atas dan gerakan menangkis ke bawah. Tadi adalah gerakan menangkis ke atas dan gerakan menangkis ke bawah. Kalian lakukan gerakan seperti tadi sebanyak 2 kali 8.
Dan gerakan selanjutnya kita akan mencoba rangkaikan dari gerakan 4 sampai gerakan ke-6. Dari sikap kuda-kuda, kemudian sikap mengampak dan mendorong, kemudian ke sikap menangkis. Kita coba dari gerakan awal. Di sikap kuda-kuda, kemudian mengampak. 1, hop, 2, hop, 3, hop, 4, hop, 5, hop, 6, hop, 7, hop, 8, hop, 9, hop, 10, hop, 11, hop, 12. Nah, itulah gerakan rangkaian dari gerakan keempat sampai gerakan keenam. Kalian bisa lakukan di rumah gerakan rangkaian tadi sebanyak 2 kali gerakan rangkaian. Nah, bagaimana anak-anak? Kalian bisa mengikuti gerakan rangkaian tadi? Ibu harap kalian bisa mengikuti gerakan inti yang tadi. Kalian bisa lakukan gerakan tadi sesuai dengan instruksi dan contoh yang telah Ibu berikan. Setelah ini kita melakukan pendinginan terlebih dahulu supaya badan kita kembali bugar seperti semula. Gerakan pendinginan kalian bisa lihat di contoh video berikut ini. Kalian sudah melakukan gerakan praktek olahraga pencaksilat hari ini. Ibu harap kalian bisa mengikuti. Jika kalian sudah melakukan, kalian video ataupun foto tugas gerak olahraga pada pembelajaran kali ini. Kalian bisa memvideo atau memfoto dan kalian kirim ke guru PJOK-nya masing-masing. Setelah itu, kalian harus tetap menjaga protokol kesehatan dengan cara mencuci tangan di air mengalir dengan sabun, menggunakan masker, dan jangan lupa menjauhi kerumunan. Walaupun kita belajar dari rumah, kita harus selalu tetap semangat dan ceria. Sampai bertemu kembali di pertemuan PJOK berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.